Kisah Sang Penakluk. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 593-594. Di bawah kendali Kevin Ye, situasi Anyang menjadi kacau balau. Tim naga api menembak dan membunuh lebih dari 1.000 orang anggota geng naga api di siang bolong. Dampak seperti itu terlalu luas. Ini adalah kasus terbesar sejak berdirinya Republik Rakyat Tiongkok di timur. Dari atas ke bawah, dari ibu kota kekaisaran hingga Anyang, hampir semuanya hangus terbakar. Anyang dan semua pejabat senior di Provinsi Jiangqi mengadakan seminar untuk membahas tindak lanjut penanganan insiden ini. Bahkan media luar negeri mulai melacak dan melaporkan insiden mengerikan ini. Sekarang seluruh Anyang, geng naga api dan Mo Jiayi yang mendukung geng naga api telah menjadi sasaran kritik publik. Tentu saja, dengan begitu banyak anggota geng yang tewas, orang-orang di Anyang bertepuk tangan. Dapat dilihat bahwa reputasi geng naga api di Anyang sangat buruk. Saat ini, keluarga Mo di Anyang seperti babi tua di atas api. Orang tua dari keluarga Mo kehilangan beberapa sepupu yang sangat terpelajar karena mengagumi ketenarannya. Sekarang, dia ditindas oleh berbagai kekuatan dan berada di ambang kematian. Tentu saja, ibu kota kekaisaran sama sekali tidak damai. Baijia, ibu kota kaisar, adalah salah satu dari 10 keluarga emas teratas di timur. Saat ini, di taman belakang keluarga Bai, seorang lelaki tua berseragam bela diri putih berdiri diam di tepi danau, memegang makanan ikan mas di tangannya, dan ekspresinya menyebar dengan bodoh ke arah kolam. Suara langkah kaki terdengar cepat, dan suara injakan di dek jembatan kayu tidak lama kemudian. Seorang pemuda, yang masih muda, datang ke punggung lelaki tua itu. Pemuda itu memiliki wajah bayi, tetapi melihat penampilan lelaki tua itu tidak rendah hati atau sombong. Kembalilah. Pasukan orang tua itu tidak menoleh ke belakang, tetapi mendesah. Kakek, aku mendengar bahwa kakekku mencariku, jadi aku kembali. Matanya sedikit menoleh, dan pemuda itu bertanya, ada apa dengan kamu memanggilku kembali dengan tergesa-gesa, kakek? Yah, ada yang salah dengan itu. Sambil menjabat tangannya, lelaki tua dari keluarga Bai itu menoleh ke arah cucunya sambil tersenyum. Juner, kakek, aku baru saja kembali dari gedung ibu kota kekaisaran. Keadaan di Nanhai dan Anyang sangat buruk pagi ini. Ya. Pemuda itu ragu, dan wajahnya mulai tampak jelek. Aku tidak menyangka berita itu menyebar begitu cepat sehingga gedung ibu kota kekaisaran sudah mengetahuinya. Kenapa kamu tidak tahu? Dalam beberapa tahun terakhir, keluarga baik kita seperti ikan di air di ibu kota kekaisaran yang begitu besar. Dapat dikatakan bahwa selain keluarga Qin, keluarga baik kita adalah bagian pertama dari ibu kota kekaisaran ini. Betapa banyak orang yang iri. Sekarang hal seperti itu terjadi, orang-orang tua itu tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menggigit keluarga baikku. Jika itu aku akan melakukan hal yang sama. Keluarga baik kita memiliki fondasi yang kokoh dan pintu tersembunyi untuk mendukung. Di mana orang bisa menggertak mereka jika mereka mau. Haha. Melihat sikap cucunya, lelaki tua dari keluarga baik itu tersenyum tipis dan berkata, Juner, mari kita bicarakan kata-kata ini. Terlebih lagi, meskipun usiamu sudah tua, kamu masih memiliki kebencian yang begitu kuat, itu tidak baik. Tinggal di ibu kota kekaisaran ini hanyalah sebuah pilihan, di mana ada hidup dan mati yang nyata. Perjuangan antara keluarga emas bukan hanya tentang pemisahan, dan penggabungan. Kamu mundur dan aku maju. Bahkan lebih dari itu dalam situasi umum. Kamu harus ingat bahwa di ibu kota kekaisaran, hanya ada lawan dan tidak ada musuh. Jadi jangan bicara tentang dukungan pintu tersembunyi. Ini omong kosong. Apakah kamu benar-benar berpikir Kongtong akan mengirim seseorang untuk membantumu menghancurkan keluarga emas? Ini. Pemuda itu ragu-ragu untuk waktu yang lama dan berbisik, ya, cucuku diajari. Orang tua dari keluarga Bai melambaikan tangan dan berkata sambil tersenyum, baiklah, kamu tidak perlu mengerutkan kening seperti itu di hadapanku. Kamu tahu, aku tidak menyukainya. Aku memanggilmu ke sini hari ini untuk menanyakan bagaimana caramu menangani dua masalah keluarga Nan Hairong dan keluarga Anyang Mo, dan bagaimana sikapmu. Anak muda itu berpikir sejenak dan mendesis, kakek, bagaimana cara menangani masalah ini atau nanti, aku hanya merasa bahwa kedua hal ini terlalu aneh, hampir bersamaan, tetapi tampaknya keduanya tidak sama. Aku bertanya-tanya apakah keluarga Jin di ibu kota yang mempermainkannya. Ya, sangat berharga untuk memikirkannya.
Orang tua itu menatap cucunya dengan penuh tanda setuju, dan melanjutkan, orang tua itu sudah menyelidiki peran seperti apa yang dimainkan oleh keluarga-keluarga emas ini dalam dua hal ini. Semua berkas diletakkan di meja belajarmu. Saat kau kembali, kau dapat melihatnya sendiri. Berbicara, mata orang tua itu tiba-tiba membeku dan berkata, sekarang orang tua itu ingin bertanya kepadamu apakah akan melindungi atau menyerahkannya demi Nanhai dan Anyang. Ini adalah kunci masalahnya. Hanya sesaat, hati pemuda itu gelisah. Matanya menatap kakeknya, seolah-olah dia ingin melihat sedikit emosi dari wajah orang tua itu dan merenungkan hati surga. Ini adalah kemampuan bawaan generasi keempat emas. Sayangnya, pemuda itu tidak melihat apapun di wajah lelaki tua itu. Orang tua itu tampaknya telah memahami maksud cucunya sejak lama, dan berkata dengan senyum tipis, jangan menatapku atau bertanya apa yang sedang kupikirkan. Aku akan mendengarkan pendapatmu sekarang. Kamu adalah calon penguasa keluarga Bai. Anak muda yang tidak berdaya, masalah yang rumit dan rumit ini hanya bisa dihadapi sendiri. Setelah merenung cukup lama, keluarga Bai, generasi ketiga jurumudi, berkata, kakek, menurutku, masalah di Laut Cina Selatan tidak sulit dipecahkan. Paling-paling, ini hanya masalah keluarga Rong sendiri, kudeta keluarga. Karena Rong Tian'ao tidak dapat mengendalikan keluarga Rong, lebih baik mengganti orang. Mengenai Rong Dinghai, kita hanya perlu memberikan dukungan dan membiarkannya memiliki legitimasi warisan keluarga. Mengenai kasus keluarga Rong, pengaruhnya kecil dan dapat ditekan. Dengan cara ini, situasi di Laut Cina Selatan masih dapat dikendalikan oleh keluarga baik kita, tetapi Anyang ini. Saya khawatir bahkan jika kepala keluarga tidak disebutkan, itu tidak akan terjadi pada orang-orang muda yang ingin melindungi keluarga. Laut Cina Selatan sebenarnya tidak sulit. Orang tua itu telah mengirim seseorang ke Laut Cina Selatan untuk menemui Rong Dinghai. Jika bakat ini sangat berguna, bukan tidak mungkin baginya untuk menggantikan Rong Tian'ao. Anyang sebenarnya adalah kuncinya. Anak muda itu menganggukkan kepalanya dan berkata, semua kekuatan keluarga lokal keluarga baik kita terkonsentrasi di Laut Cina Selatan, Provinsi Jiangqi, Fujian, dan Zhejiang. Anyang terletak di persimpangan kritis beberapa sisi. Jika orang memanfaatkan kesempatan ini dan menjepit paku, maka lingkup pengaruh keluarga baik kita di daerah setempat tidak dapat saling peduli, dan segala sesuatunya tidak dapat diurus, dan akan sangat sulit pada saat itu. Mata lelaki tua Bai berbinar dan berkata, teruskan. Titik petik 2. Kakek, menurutku lebih baik untuk menyalahkan semua geng naga api. Mengenai keluarga Mo, biarkan kepala polisi keluar untuk disalahkan. Fondasi keluarga Mo di Anyang tidak boleh berantakan. Terlebih lagi, leluhur tua keluarga Mo adalah anggota Nanhai Daozong. Sulit untuk berurusan dengannya begitu dia terburu-buru. Jadi cucuku berpikir sudah waktunya untuk melindungi keluarga Mo, agar tidak mengganggu mereka semua dalam lingkup pengaruh keluarga baik kita. Orang tua dari keluarga Bai itu memujinya lagi. Dia berjalan 2 langkah ke depan ke arah cucunya dan menepuk pundaknya, bagus, bagus, bagus. Tidak mudah untuk memiliki penilaian seperti itu. Orang tua itu akan dapat menyerahkan keluarga baik kepadamu setelah 100 tahun. Tetapi Juner, jika kamu ingin melindungi keluarga Mo, kamu benar. Kamu harus berpikir lebih jauh. Tolong beri aku saranmu. Anyang memang tempat yang penting, dan leluhur keluarga Mo benar-benar kuat dan tidak mampu menyinggung perasaannya. Namun, Anda telah lupa bahwa keluarga Mo selalu berada di bawah perlindungan keluarga Bai. Jika kita kehilangan keluarga Mo saat ini, apakah keluarga lokal lainnya akan merasa dingin? Pada saat itu, meskipun mereka tidak akan mengatakan apapun di permukaan, mereka pasti akan memiliki ide di hati mereka, jadi mereka tidak akan bekerja untuk keluarga kulit putih dengan sepenuh hati, tetapi mereka akan melakukan segalanya dengan sia-sia dengan 2 sisi. Juner, sebenarnya, dunia ini adalah permainan catur. Kita berada di ibu kota kekaisaran dan tidak dapat mengendalikan dunia, jadi bidak-bidak ini sangat penting. Ketika seorang master bermain catur, dia hanya bisa menang atau kalah setengah dari angka-angka di akhir setiap permainan. Itu adalah keuntungan sepele, yang tidak penting. Tetapi begitu bidak-bidak di papan catur ini terbalik, hari akan berubah, tahukah Anda? Mendengar perkataan kakeknya, pemuda itu langsung merasakan hawa dingin di belakangnya dan tidak bisa berhenti menggigil. Baiklah, kau bisa kembali dan melihat baik-baik berkas yang kuberikan padamu. Setelah bertahun-tahun menyembunyikan bakat seseorang, pemuda itu tidak sederhana, tidak sederhana. Dia dapat dikatakan sebagai satu-satunya lawanmu di jalan di masa depan, dan juga lawan terkuat. Dalam diam, pemuda itu membungkuk kepada kakeknya dan pergi.
Namun di sepanjang jalan, orang-orang muda itu tidak ingin mengerti siapa pemuda di mulut kakeknya itu. Didorong oleh rasa ingin tahu, orang-orang muda itu mempercepat langkah mereka dan pergi ke ruang belajar mereka. Orang tua dari keluarga Bai masih berdiri di tepi kolam, matanya suram dan mulutnya berbisik, Leonardier, kamu tidak pandai dalam kultivasi dan strategi, tetapi kemampuan untuk memiliki seorang putra adalah unik di dunia. Pada saat itu, dia adalah Marcus Ye, yang tidak memiliki kesempatan untuk bernapas bagi generasi kedua emas. Sekarang adalah Kevin Ye. Ah, aku tidak tahu seperti apa ibu kota kekaisaran 100 tahun kemudian. Berbicara, orang tua dari keluarga kulit putih tiba-tiba mengubah penampilannya yang dekaden dan berkata sambil tersenyum, tetapi itu bagus. Bagaimana kamu bisa tahu hasilnya tanpa perlawanan? Apakah perjuangan di masa muda juga untuk persatuan setelah usia tua? Hahaha, terkadang melihat orang-orang muda ini seperti melihat ikan di kolam. Langit ibu kota kekaisaran mulai mendung dari keluarga kulit putih. Urusan Anyang hampir menjadi fokus semua keluarga emas di ibu kota kekaisaran. Banyak orang mempertimbangkan kemarahan keluarga Bai, dan banyak orang ingin menggigit sepotong daging dari keluarga Bai. Namun, dibandingkan dengan keluarga kulit putih, seluruh keluarga Ye lebih panik dan gelisah. Bab 594. Bagi Biro Anyang, keluarga Ye di ibu kota kekaisaran bukanlah peserta langsung. Jika ingin mengatakan ketidakadilan, keluarga Ye saat ini adalah yang paling tidak adil. Awalnya, mereka tidak memiliki ide ini. Sekarang mereka telah dipukul dengan paku ini, tetapi potnya tidak dapat dibawa pergi. Oleh karena itu, masalah Leonardier lebih serius daripada masalah orang tua keluarga Bai. Duduk di aula bunga mereka sendiri, Leonardier menatap kedua putranya dengan wajah sedih. Setelah waktu yang lama, Leonardier mengambil cangkir teh, meletakkannya, dan mengambilnya lagi. Kemudian dia berkata, Meng Yun, Meng Guang, Marcus Ye, mengapa kalian belum datang? Jelas, ini adalah keluarga Ye yang sedang mempersiapkan pertemuan keluarga, menunggu 3 orang tua Marcus Ye. Ye Meng Yun, saudara tertua, tidak berdaya. Dia melangkah maju dan berkata, ayah, ketiga, dia berkata dia akan mematuhi perjanjian yang dibuat dengan 10 keluarga emas teratas 20 tahun yang lalu. Dia tidak akan berpartisipasi dalam semua urusan ibu kota kekaisaran dan keluarga setempat. Ketika Leonardier mendengar ini, wajahnya menjadi masam dan sepat. Awalnya dia marah, lalu kemarahannya berubah menjadi kesedihan dan ketidakberdayaan. Marcus Ye pada masa itu bukanlah Marcus Ye saat ini, dan dia tidak memiliki kekuatan dan status seperti sekarang. Namun, dia selalu muda dan sembrono. Marcus Ye, yang telah belajar banyak di Gunung Kunlun, hampir kembali ke ibu kota kekaisaran dan hampir membersihkan generasi kedua dari keluarga emas. Dia juga ditakuti oleh para pemimpin keluarga emas. Apakah Marcus Ye yang bebas dan santai, atau kurangnya pikiran politiknya, dikenal sebagai kelemahan? 9 keluarga bersama-sama menguji tekanan dan secara langsung meminta Leonardier untuk menyingkirkan Marcus Ye dari posisi penerus keluarga Ye. Itulah kesepakatan Marcus Ye 20 tahun yang lalu. Meskipun tidak ada yang dapat menggoyahkan posisi Marcus Ye di keluarga Ye tahun-tahun ini, itu didasarkan pada kekuatan Marcus Ye yang kuat dan Gunung Kunlun di belakangnya. Begitu sering memikirkan masalah ini, hati Leonardier masih sangat bersalah. Oh, itu adalah kesalahan, penyesalan. Menhardt yang telah berada di jalur yang salah dengan Marcus Ye dan Kevin Ye, memanfaatkan kesempatan itu dan berkata, ayah, saya pikir kita tidak boleh menunggu putra ketiga. Jika hal sebesar itu terjadi, kita akan dapat menyelesaikannya dengan guntur. Jika tidak, akan ada masalah besar. Apa yang dipikirkan Menhardt dalam hatinya? Apakah Leonardier tahu? Leonardier hanya mencibir dan berkata, menyelesaikannya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Saya rasa ini bukan tujuan keluarga Ye, jadi kita harus menjelaskannya dengan keluarga Bai, untuk menghindari konflik yang tidak perlu. Baiklah, ayah, saya ingin memimpin pasukan pengawal naga ke Linhai, mengikat Kevin Ye kembali ke ibu kota kekaisaran, lalu melemparkannya ke gerbang keluarga Bai dan membiarkan keluarga Bai menanganinya. Keluarga Ye juga dapat menghindari konflik dengan keluarga Bai. Leonardier tidak mengedipkan matanya, tetapi mendengus. Pandangannya beralih ke putra sulungnya, Ye Meng Yun, apa pendapatmu tentang masalah ini? Ye Meng Yun selalu bersikap serius, tetapi kali ini dia berkata, ayah, saya setuju dengan yang kedua. Hal semacam ini tidak dapat ditoleransi.
Jika keluarga Ye dan keluarga Bai berperang habis-habisan, keuntungannya tidak akan sepadan dengan kerugiannya. Ya. Mata Leonard Ye tertegun dan wajahnya menunjukkan ekspresi yang sangat kecewa. Jika itu adalah keluarga lain, sudah terlambat untuk mengetahui bahwa ada pemuda seperti itu di dalam keluarga. Bagaimanapun, talenta muda adalah masa depan dan tulang punggung keluarga, tetapi di keluarga Ye, justru sebaliknya. Bagaimana keluarga seperti itu bisa berkembang di masa depan? Ayah, masalah ini tidak boleh ditunda. Sudah terlambat untuk menunggu sampai keluarga Bai menyatakan perang terhadap kita. Tolong buat keputusan sedini mungkin. Bencana Kevin Ye tidak boleh ditinggalkan. Melihat kakak laki-lakinya Ye Mengyun berdiri di sisinya untuk pertama kalinya, Menhart Ye mulai bersikap lebih tidak bermoral. Leonard Ye mendengus pelan dan berkata, pokoknya, keluarga Ye akan menjadi milik saudaramu di masa depan. Kamu dapat melihat masalah ini dan menanganinya. Orang tua itu baru saja bertanya. Setelah jeda, Leonard Ye melanjutkan, mengguang, karena kamu berinisiatif untuk meminta bantuanmu, kamu sepenuhnya bertanggung jawab atas masalah ini. Kamu tinggalkan urusan keluarga dulu, kembali untuk mempersiapkan, dan kemudian berangkat ke Linhai dalam 3 hari. Meskipun aku tidak tahu gugatan apa yang ada di hati ayahnya, selama Leonard Ye setuju, Menhart Ye penuh dengan kegembiraan. Baik, ayah. Menhart Ye keluar dengan tergesa-gesa dan tidak menyembunyikan kebahagiaannya di dalam hatinya. Kali ini dia pergi ke Linhai, Menhart Ye siap untuk menghapus batu sandungan Kevin Ye. Melihat Menhart Ye pergi, Ye Mengyun juga mengucapkan selamat tinggal, ayah, aku punya beberapa urusan pemerintahan untuk ditangani di sana, aku juga kembali dulu. Pergi, pergi. Leonard Ye melambaikan tangan dan melihat ke belakang kedua putranya. Matanya menjadi semakin dalam. Sekali lagi, dia mengambil cangkir teh dan mencicipinya. Leonard Ye berkata sambil tersenyum, setelah mendengarkan begitu lama, tidakkah kamu ingin keluar dan mengungkapkan pendapatmu sendiri? Tidak peduli apa yang kamu katakan, anak laki-laki itu adalah anakmu, haha, orang tua, prestasiku meningkat. Kau bisa mencari tahu jika aku bersembunyi begitu. Anak muda, jangan datang ke sini untukku. Bukan anakmu yang sengaja membeli cacat. Aku bisa menemukanmu, orang tua. Sialan. Suaranya, kemeja biru panjang, dan jas Menhart Ye, dua saudara laki-laki Ye Mengyun sangat berbeda. Markus Ye selalu menjadi pria paling alami dan lembut di keluarga Ye. Dengan senyum lembut, Markus Ye berjalan ke sisi Leonard Ye dan langsung duduk di kursi mahoni di samping Leonard Ye, tanpa setengah sopan. Seluruh keluarga Ye berani bersikap lancang di depan Leonard Ye hanya tuan ketiga Markus Ye. Markus Ye tidak terkendali di depan Leonard Ye dan langsung meminum cangkir tehnya. Leonard Ye tidak memiliki wajah dan kulit dan berkata sambil tersenyum, anak muda, kau benar-benar tidak memperhatikannya. Setelah berkata demikian, Leonard Ye menatap putra bungsunya dengan rasa ingin tahu. Aku berkata, anak ketiga, kamu baru saja mendengarnya begitu lama, apakah kamu tidak khawatir sama sekali? Anak kedua bukanlah anak haram Leighton Ye. Dia pergi ke Linhai untuk meminta nyawanya. Meskipun Kevin Ye adalah anak haram, bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa itu semua adalah anakmu, jadi kamu tidak khawatir? Markus Ye memainkan cangkir teh di tangannya dan berkata sambil tersenyum, apakah ada masalah kakekku meminta paman untuk membunuh cucunya dan meminta ayah tetapi tidak khawatir? Orang tuamu terlalu tidak baik, tiba-tiba meninggalkan wajah muram, dan sudut mulutnya tidak berbicara. Itu terlihat seperti anak kecil yang gagal berkelahi. Baiklah, jangan khawatir tentang anakku. Lebih baik kamu khawatir tentang anakmu. Perjalanan ke Linhai ini hampir mati. Jika anak itu bahagia, mungkin dia masih bisa hidup. Jika anak itu tidak bahagia, Menhart Ye akan mati tanpa jejak. Markus Ye tertawa, dengan ekspresi penuh arti di wajahnya. Kata-kata Markus Ye membuat Leonard Ye takut, Saner, jangan bercanda. Anak harammu akan begitu kuat. Paling-paling, dia adalah seekor gajah naga, tetapi dia hanya seorang manusia tingkat Yuan. Yang kedua bukanlah orang bodoh. Terakhir kali Leighton Ye mengalami kerugian sebesar itu, dia tidak mungkin menderita lagi. Alam renyuan. Orang tua, kamu bisa terengah-engah saat berbicara sekarang. Seluruh keluarga Ye, tidak termasuk orang-orang tua di pintu bagian dalam, dapat mencapai alam renyuan. Aku khawatir itu kamu dan aku. Setelah suara itu, Markus Ye terus tersenyum, terlebih lagi, aku tidak tahu apa anak itu sekarang. Ngomong-ngomong, dia baru saja membunuh seorang tetua alam Tianyuan di Gunung Kunlun beberapa waktu lalu. Apa? Leonard Ye tidak bisa duduk diam.
Dia berdiri dengan ganas, dengan wajah ketakutan, dan berkata dengan tergesa-gesa, Markus Ye, dasar bocah bau, kau sembunyikan kejadian besar. Jangan bilang, kau. Markus Ye tersenyum lembut, dengan wajah menawan berkata, kamu tidak bertanya, mengapa aku harus mengatakannya. Kamu begitu marah padaku sehingga aku menjadi sangat marah. Leonard Ye sudah sangat marah saat ini. Untuk mengatakan bahwa para tetua Gunung Kunlun dapat membunuhnya, tidak perlu dikatakan sejauh mana si cabul kecil itu. Menhart Ye pasti lebih berbahaya daripada beruntung. Apa terburu-buru, orang tua? Tidakkah kamu hanya bermain dengan hatimu dan melihat kartu apa yang dimiliki anak laki-laki itu, dan omong-omong, melemahkan kekuatan orang kedua dalam keluarga? Aku masih bisa melihat tipuan kecilmu. Markus Ye acuh tak acuh pada dirinya sendiri. Leonard Ye menghela napas panjang, memang pintar, tapi aku disesatkan oleh kepintaran. Awalnya, aku ingin menguji anak itu, lalu membiarkan anak kedua menderita sedikit, dan mengetahui pentingnya kekompakan keluarga. Sekarang, akan ada masalah besar. Tidak mungkin, aku harus menghentikan anak kedua dan tidak pernah membiarkannya pergi ke Linhai. Kekompakan keluarga, haha. Markus Ye mencibir 2 kali dan berkata, jangan katakan kebohongan curang seperti ini di hadapanku. Kau pikir aku akan mempercayainya? Aku melihatmu sekarang menggerakkan gagasan untuk mengubah ahli waris keluarga. Wajah Leonard Ye sulit untuk dipaksakan, melihat wajah kecil ini tidak ditinggalkan untuk putranya, Leonard Ye tidak punya pilihan selain tidak berdaya. Ketiga, kamu memang ahli dalam segala hal. Itu omongan. Ada baiknya untuk menjelaskan beberapa hal. Mengapa harus mengatakannya? Sekarang setelah dia ditunjukkan, Leonard Ye tidak bersembunyi dan berkata, ya, kinerja anak laki-laki kecil Leighton Ye dan putra keduanya dalam beberapa tahun terakhir benar-benar membuatku melihat dengan jelas, hatiku dingin. Secara khusus, Leighton Ye tidak memiliki hati orang tua yang besar dalam tindakan terakhirnya di Linhai. Keluarga Ye ditakdirkan untuk tidak dapat bertahan lama di tangannya, jadi aku harus mulai melemahkan kekuatan dan pengaruh putra kedua dalam keluarga terlebih dahulu, agar tidak menimbulkan lebih banyak gelombang di masa depan. Markus Ye tidak memiliki perasaan yang menggetarkan. Sebaliknya, dia menutup telepon dan berkata, baiklah, bagaimanapun, kamu tahu sesuatu dalam pikiranmu. Aku tidak peduli dengan hal-hal sepele ini. Leonard Ye senang dan berkata dalam hatinya, tampaknya anak laki-laki ini masih seorang sosok persaudaraan. Jika dia benar-benar tidak peduli dengan hal-hal ini, mengapa dia harus mengingatkanku pada si cabul kecil di Linhai itu? Kalau dipikir-pikir, melihat ke belakang Markus Ye yang hendak pergi, Leonard Ye tiba-tiba berkata sambil tersenyum, ketiga, bagaimana kalau kau bilang aku akan menjadikan anak harammu sebagai penerus keluarga Ye? Markus Ye tertegun dan menoleh dan berkata, haha, orang tua, jangan pikirkan itu. Kau tidak bisa bermain, karena aku bisa melihat dengan jelas bahwa anak itu sama sekali tidak peduli dengan hal-hal ini. Jadi, jangan gunakan otakmu yang bengkok ini. Menurutku anak di Tianming itu sangat baik. Kamu bisa memikirkannya.